Malam itu aku berdoa untuk jalan keluar, untuk keselamatan, untuk waktu yang tepat. Aku berdoa sampai akhirnya tertidur. Keesokan paginya, aku bangun lebih siang dari biasanya. Biasanya aku selalu terjaga sebelum matahari terbit, membersihkan rumah sebelum berangkat syuting, agar rumah bersih ketika ia bangun. Tapi malam itu, aku tertidur di tengah doa, kelelahan setelah apa yang terjadi di mobil. Suara kunci berputar membuatku terbangun. Bobby sedang membuka laci tempat ia biasa menyimpan dokumen gereja, seperti kebiasaannya. Saat melihatku bangun, ia tersenyum. "Kok baru bangun?" katanya, seolah sedang bercanda. Kali ini aku tidak hanya mengangguk dan diam. Aku menatap matanya dan menjawab, "Aku kerja, makanya capek." Ia berhenti sejenak, lalu mengangguk seolah menerima jawabanku tanpa masalah. Untuk sesaat, suasana tampak tenang, tapi aku tahu itu hanya ketenangan yang tidak pernah bertahan lama. Sejak aku mulai terbuka dengan teman-teman di lokasi syuting, sesuatu dalam diriku berubah. Itu pertama kalinya aku benar-benar bercerita tentang apa yang sedang terjadi. Saat aku mengatakannya dengan lantang, semuanya terasa nyata. Dan ketika mereka mendengarnya, aku sadar betapa salah semua ini. Betapa tidak ada satupun yang bisa dianggap wajar. Sedikit demi sedikit, kebenaran itu membuatku lebih berani. Pagi itu aku tidak bergerak seperti biasanya. Aku tidak terburu-buru membuatkan kopi atau mendahulukan kebutuhannya. Aku langsung ke kamar mandi. Aku mandi cepat karena waktu menuju syuting hampir habis, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menyesuaikan rutinitasku dengan miliknya. Begitu keluar, tubuhku masih basah dengan handuk melilit di dada. Dia sudah menunggu. Wajahnya tenang, tapi genggamannya tidak. Ia menarik lenganku, mendekatkan wajahnya ke telingaku agar asisten rumah tangga yang sedang menyetrika di ruangan sebelah tidak mendengar. "Jangan mulai sok berani sama aku," bisiknya. "Jangan pikir cuma karena kamu punya teman baru, kamu bisa bersikap kurang ajar." Suaranya pelan, tapi jarinya menekan kulitku kuat sekali. "Aku nggak ngapa-ngapain," kataku cepat. "Aku cuma kesiangan, aku harus siap-siap kerja." Cengkramannya masih terasa di kulitku, lalu ia melepaskannya dengan dorongan kecil. "Hati-hati kamu," katanya. "Jangan mulai besar kepala." Ia berbalik dan membuat kopinya sendiri. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu dan menatap tanganku yang masih bergetar. Tapi di antara rasa takut itu, ada sesuatu yang baru, api kecil yang baru menyala. Dia sudah mulai menyadari perubahanku, dan itu membuatnya gelisah. Entah kenapa, aku tahu keadaan mulai berbalik sedikit demi sedikit. Aku berpakaian dengan atasan tanpa lengan dan kardigan. Hari itu aku sudah memutuskan satu hal. Aku tidak akan lagi berusaha menutupi semuanya. Biarkan orang melihat, biarkan mereka bertanya. Ketika aku turun ke bawah, udara pagi terasa berat dan panas. Aku menggenggam kardigan itu, tidak mengenakannya. Aku bilang pada diri sendiri alasannya karena cuaca. Tapi jauh di dalam hati, mungkin aku ingin kebenaran itu mulai terlihat. Di ruang tamu, ibunya sedang berdiri di depan lemari kecil dengan cermin, merapikan rambut seperti biasa. Ia melihat pandulan diriku di kaca, lalu berbalik. Tatapannya langsung jatuh ke lenganku. Matanya membesar. "Itu kenapa tanganmu?" tanyanya, terkejut melihat lebam-lebam di kulitku. Sebelum aku sempat bercanda, Bobby sudah muncul di sampingku. Cepat seperti refleks. "Oh, itu dari syuting. Lagi banyak adegan berantem." Ibunya tidak langsung percaya. "Kelihatannya parah, kamu yakin?" Aku tidak bisa berkata apa-apa dengan dia berdiri begitu dekat. Aku memaksa tertawa kecil. "Iya, adegan berantem." Ibunya mendekat, menurunkan suaranya. "Itu bukan Bobby kan? Kalau iya, bilang sama mamah ya." Aku tersenyum gugup dan menggeleng, berpura-pura menganggap ucapannya lucu, padahal jantungku berdebar begitu keras sampai aku takut ia bisa mendengarnya. Di mobil, suasananya menegang. "Kamu sengaja kan?" Katanya pelan tapi tajam. "Kamu mau dia lihat. Kamu pikir aku takut sekarang? Aku sudah tahu semua trik perempuan kayak kamu. Kamu nggak bisa ngalahin aku." Aku diam.
Untungnya hari itu ada sopir, jadi tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, tidak ada aksi membahayakan. Dia tidak bisa bebas seperti biasanya, dan aku bisa melihat betapa dia membencinya. Di lokasi syuting, dia menolak pergi. Dia mengikutiku kemana-mana. Bahkan duduk di sebelah sutradara seolah punya hak untuk menilai aktingku. Dia tahu aku benci diawasi saat take. Dan dia sengaja melakukannya untuk mengacaukan fokusku. Saat aku salah satu dialog, dia tertawa keras. Sengaja, agar semua orang mendengar. Lawanku main menatapku cemas. "Kamu ndak apa-apa?" bisiknya. Pertanyaan sederhana itu cukup untuk menyalakan sesuatu di dalam diriku. Ini tidak normal. Aku tidak bisa terus membiarkan ini terjadi. Aku menggeleng. Aku ingin melawannya dengan caraku sendiri. Setelah pengambilan gambar selesai, aku menariknya ke samping. Tenang, langsung, tanpa takut. "Kamu harus pergi. Aku lagi kerja." Dia tersenyum miring. "Sekarang kamu berani ya? Gara-gara tadi pagi sedikit galak, kamu pikir bisa ngatur aku?" Aku tidak bergeming. "Kamu harus pergi." Dia mendekat dengan senyum sinis yang selalu ia pakai saat ingin merendahkanku. "Kenapa? Kamu mau flirting sama lawan main kamu kalau aku nggak ada?" Dia mencari reaksi. Tapi kali ini, aku punya sesuatu yang dia tidak duga. "Kalau kamu nggak pergi," kataku dengan suara tenang tapi tegas, "aku akan kirim pesan ke mamamu. Aku akan bilang kalau lebam di tanganku bukan dari adegan berantem. Aku akan bilang apa yang sebenarnya kamu lakukan." Kata-kata itu keluar begitu saja. Bahkan sebelum aku sadar, aku sudah mengatakannya. Aku tidak tahu apa reaksi ibunya nanti kalau tahu yang sebenarnya. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak takut lagi. Dia tertawa. Tawa palsu yang dingin. "Silahkan. Kamu pikir dia bakal percaya kamu? Dia udah tahu kamu nggak waras. Coba aja." Aku mengeluarkan ponsel. Sekejap, wajahnya berubah. Dia beralih ke ancaman. "Kamu bakal nyesel. Aku bisa bikin kamu lebih parah lagi. Kamu pikir kamu kuat sekarang? Tunggu aja." Dia meludah ke tanah di depan kakiku. Seperti ancaman kecil tentang apa yang akan ia lakukan nanti. Aku tetap mengetik pesan itu. "Kamu pikir kamu siapa?" katanya masih memaki. "Kamu bahkan gak bisa jadi istri yang benar. Kamu gak bisa kasih aku anak. Dan jangan pikir aku gak tahu yang sebenarnya. Kamu bukan perawan. Kamu gak berdarah waktu pertama kali kan? Kamu pikir bisa nipu aku?" Aku terdiam. Kaget. Dari semua hal jahat yang pernah ia ucapkan, itu yang paling menyakitkan. Ia yang telah merenggut segalanya dariku. Dan kini menuduhku menipunya. Lalu, seperti biasa, ia mencoba melunak. "Sayang," katanya lembut, manis tapi palsu. "Udah, jangan drama. Sini deh, kita bicarain baik-baik." Aku mengabaikannya. Aku menekan kirim. Dia menatapku dari jauh. Matanya menyipit. Tersesaat dia ragu. Tak yakin apakah aku benar-benar melakukannya. Tak ada balasan di ponselku. Tapi beberapa detik kemudian, ponselnya berdering. Ia melihat layar, lalu menatapku. Di matanya muncul sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan. Itu ibunya. Ia menjauh untuk menjawab panggilan itu. Suaranya terdengar dari jauhan. Ibunya berteriak marah. Bobby tidak membalas, tidak berbalik, tidak berani memotong pembicaraan. Ia menunduk, berjalan langsung ke mobil, dan pergi. Begitu saja. Benarkah itu baru saja terjadi? Keheningan yang tersisa tidak lagi terasa seperti bahaya, tidak seperti berjalan di atas kaca, tidak seperti menahan nafas. Rasanya bersih, tenang, seperti berdiri di tengah badai yang akhirnya menjauh. Aku menoleh ke orang yang paling kupercaya di lokasi dan menceritakan apa yang terjadi. Wajahnya langsung berubah lega. "Hubungi orang tuamu," katanya. "Ceritakan semuanya. Aku janji, mereka akan lindungi kamu." Aku melakukannya. Aku menelpon. Aku meminta mereka datang. Dan sementara aku menunggu, aku merasakan semuanya sekaligus. Lega, takut, malu, harapan.
Aku tidak tahu mana yang harus kupercaya, tapi aku tahu inilah saatnya, perpisahan antara diriku yang dulu dan diriku yang akan datang. Saat mereka tiba dan kulihat mereka berjalan menyeberangi lokasi syuting, sesuatu dalam diriku pecah. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti gadis biasa lagi, seorang anak yang akhirnya dijemput orang tuanya setelah sekian lama. Di sela-sela jeda syuting, aku menceritakan semuanya. Tamparan, ancaman, rasa takut, rasa malu. Dan aku tahu sejak saat itu tidak akan ada jalan kembali. Mereka bilang mereka selalu merasa ada yang salah dengannya. Itulah kenapa dulu mereka berusaha keras menjauhkan kami. Tapi mereka tidak tahu sejauh apa semua ini. Mamaku menangis, papaku hanya menggeleng berulang kali. Keduanya merasa gagal, tapi mereka berjanji, mulai sekarang mereka akan menebus semuanya. Gak ada lagi rahasia, kata mereka. Katakan semuanya, jangan tanggung sendiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku merasa ditopang, seolah tanah di bawah kakiku yang selama ini retak dan goyah, akhirnya mulai kokoh lagi. Mereka mengingatkanku bahwa Bobby tidak pernah benar-benar berkuasa. Dia tidak punya uang, tidak punya pengaruh. Satu-satunya kemampuan yang dia punya hanyalah menipu orang polos yang tidak tahu lebih baik. Orang seperti aku. Dia bukan seseorang yang pantas ditakuti. Dia hanya kelihatan kuat karena aku terlalu takut untuk melihat lebih dekat. Tapi begitu aku berani menatapnya, semuanya runtuh. Aku melihat tali-tali itu, trik-trik itu. Bocah di balik tirai yang berpura-pura jadi monster. Setelah hari itu aku memblokirnya di semua media sosial. Semua akses kututup, hanya satu yang masih terbuka, email, dan di sanalah dia berpegang. Awalnya dia menulis dengan dingin, pura-pura tidak peduli, menanyakan kapan aku akan mengambil barang-barangku. Ia bahkan menyebut Angel seolah dia hanyalah barang yang tertinggal, seolah kami hanya sedang membereskan sisa-sisa rumah tangga biasa. Tapi ketika aku membalas, menanyakan tanggal agar supirku bisa datang, dia mulai mengelak, bilang sibuk. Mendadak pria yang selama ini jarang bekerja jadi orang yang paling sulit dijadwalkan. Ia menunda, mencari alasan, hanya agar aku ingat bahwa dia masih bisa mengatur sesuatu. Ketika itu tidak berhasil, nada tulisannya berubah. Dia mulai cemburu, menuduhku dekat dengan lawan main. Aku lihat tweet kamu, tulisnya. Tatapan kamu ke dia, kamu makin berani sekarang ya. Padahal sekalipun aku memang dekat dengan seseorang, itu tidak akan mengubah apapun. Karena aku memang tidak pernah benar-benar miliknya. Tidak karena cinta, tidak karena pilihan, tidak karena ikatan suci. Dia tidak pernah melindungiku, tidak pernah menjagaku, tidak pernah memperlakukanku sebagai manusia yang setara. Dia hanya memperalat, mengendalikan, dan menghancurkan. Aku tidak pernah miliknya untuk ia kehilangan. Lalu nada tulisannya berubah lagi. Dia mulai memohon. Katanya dia menyesal. Dia salah. Dia tidak seharusnya memperlakukanku begitu. Tapi di akhir pesannya dia tetap memelintirnya. Apapun yang dikatakan pastor ke mamamu tidak penting, karena di mata Tuhan kita tetap terikat. Aku akan menunggumu selamanya. Masih sama, masih bersembunyi di balik nama Tuhan, masih memakai kata-kata suci untuk menutupi kebusukan. Dan saat itu aku sadar dia sudah tidak punya kuasa apapun lagi. Karena pada hari di lokasi syuting itu, ketika dia pergi begitu saja setelah mendengar suara ibunya, aku melihat siapa dia sebenarnya. Bukan monster, tapi kepecut. Bukan Tuhan, tapi bayangan. Bukan kuat, tapi kecil, sangat kecil. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut, aku merasa bebas. Sejak hari itu, aku tidak pernah sendirian lagi. Papaku dan sopir kami selalu menemaniku di lokasi syuting dari pagi sampai malam, kadang sampai dini hari. Lebih dari sekali, mobil Bobby muncul di dekat lokasi. Tapi ia tidak pernah berlama-lama setelah tahu papaku ada di sana. Ia tidak berani mendekat lagi, tidak selama ayah mengawasi. Mamaku pun tidak tinggal diam. Setelah aku akhirnya menceritakan seluruh kebenaran, setelah ia tahu apa yang telah kulalui, kemarahannya meledak. Ia menghubungi satu persatu orang yang dulu bertanggung jawab melindungi anak-anak, orang-orang yang pura-pura tidak melihat kenyataan. Ia berkata pada mereka, "Kalian seharusnya melindungi anakku, tapi kalian gagal." Mamaku mengirim foto-foto yang diambilnya sendiri. Lenganku yang masih penuh memar, bukti nyata dari semua yang telah terjadi. Salah satu dari mereka, yang tampak sangat terpukul setelah tahu kebenarannya, menawarkan bantuan. Ia datang bersama seorang temuan yang sepertinya seorang pengacara. Mereka berkata, kalau kami ingin melanjutkan proses hukum, kami harus segera bertindak selagi bekasnya masih terlihat. Mereka menanyakan bukti apa yang kumiliki. Aku menunjukkan memar-memar itu, tentu saja.
Lalu aku ingat satu hal yang mungkin ia lupakan. Bobby telah menghapus segalanya, riwayat BBM, pesan suara, foto, setiap jejak dari apa yang pernah ia lakukan. Tapi ada satu hal kecil yang luput darinya. Satu foto yang pernah kukirim lewat email. Biasanya aku selalu mengirim lewat BBM, tapi suatu hari ketika ia menuntut foto dan BBM sedang error, aku ketakutan. Aku takut apa yang akan ia lakukan kalau aku menolak. Jadi aku mencari cara lain. Aku pikir kalau kukirim lewat email, ia akan tahu aku berusaha menuruti perintahnya, bahwa aku patuh, dan bahwa masalahnya hanya teknis. Foto itu masih tersisa. Di situ aku berusia 15 tahun, tanpa busana, dan menangis. Mereka melihatnya. Aku menutupi bagian dadaku di layar laptop dengan jari karena malu, tapi tanggapan mereka justru menghancurkan hatiku. Sang pengacara menggeleng pelan. Kamu yang ambil, kamu yang kirim, itu berarti kamu setuju. Kecuali tangan dan kakimu terikat dan orang lain yang memotretnya. Mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi ini tidak. Dan karena kamu mengirim lewat email, itu bisa berbalik melawan kamu. Kamu bisa dituduh menyebarkan pornografi. Aku terdiam. Aku bertanya tentang memar-memar di tubuhku. Mereka berkata, bukti fisik saja tidak cukup kuat. Kamu punya video dia memukul kamu? Itu akan jauh lebih membantu. Video. Siapa yang menyiapkan kamera untuk merekam kekerasan seolah itu adegan film? Bagaimana mungkin aku tahu kapan tangannya akan terangkat? Tangannya selalu lebih cepat dari ketakutanku. Saat itu, aku mulai merasa menyerah. Yang kuinginkan hanya keadilan, tapi satu-satunya bukti yang kupunya malah dijadikan senjata untuk melawanku. Mereka juga memperingatkan, kalau aku ingin melapor ke polisi, akan ada banyak biaya administrasi dan proses yang tidak kami sanggupi. Aku tidak punya apa-apa. Saat melarikan diri dari Bobby, aku meninggalkan semuanya. Setiap rupiah yang kuhasilkan dulu jatuh ke tangannya. Aku mulai lagi dari nol, dan kami tidak punya cukup uang untuk bertaruh dengan harapan yang tidak pasti. Mamaku marah, tapi akhirnya ia menggenggam tanganku dan berkata, "Yang paling penting sekarang, kamu selamat. Kamu sudah sama kami. Kamu bertahan." Aku mengangguk. Aku setuju dengannya. Kedamaian terdengar indah, dan mungkin itu sudah cukup. Tapi jauh di dalam hati, aku masih ingin keadilan. Kadang Bobby masih mengirim email. Pernah sekali dia memintaku untuk tidak berbicara tentang hubungan kami, memperingatkan bahwa kalau aku buka suara, aku hanya akan menghancurkan nama baikku sendiri. Suatu hari ayah berkata, "Kalau kamu tidak mau bawa ini ke pengadilan, setidaknya tulis sesuatu di Facebook. Ceritakan singkat apa yang terjadi. Sebut soal foto-foto itu. Jadi kalau nanti Bobby nekat menyebarkannya, orang-orang sudah tahu lebih dulu kebenarannya, bahwa foto itu dari dia dan bagaimana ia mendapatkannya." Awalnya aku menolak. Aku terlalu malu. Kenapa aku harus mengungkap sesuatu yang begitu memalukan? Tapi kemudian aku berpikir, bagaimana kalau ia benar-benar melakukannya? Bagaimana kalau ia menyebarkan semuanya? Setelah banyak ragu, aku menulis sebuah catatan di Facebook. Dan semuanya langsung meledak. Bukan karena orang-orang memahami, tapi karena media memelintirnya. Mereka mengambil kalimat paling mencolok dan menjadikan judul berita. Aureli kirim foto telanjang setiap hari ke mantan suaminya. Aureli yang pernah kawin lari menolak disebut janda. Aureli senang mengirim foto vulgar. Aku langsung menyesal. Tapi sesuatu yang sudah diunggah tak bisa ditarik kembali. Sementara itu Bobby sedang menikmati sorotan. Ia berpindah dari satu acara televisi ke acara televisi lain. Senang karena namanya sedang naik. Ia memainkan peran sebagai suami baik-baik yang patah hati tanpa alasan. Ia berdoa di depan kamera. Ia bilang ia sudah memaafkanku. Ia bilang ia merindukanku. Ia bahkan membawa foto-foto kami yang dulu, di mana aku tersenyum di sampingnya, sebagai bukti bahwa aku bahagia bersamanya. Suatu kali, ia bahkan membawa ibunya. Wanita itu berkata, aku dulu datang ke rumah mereka, memohon agar diizinkan menikahi anaknya. Ya kali. Bahkan kalau yang kulamar itu John Mayer pun, aku tidak akan pernah memohon seperti itu. Aku ingin tertawa. Tapi lebih dari apapun, aku hanya merasa sedih melihat betapa banyak orang yang mempercayainya. Ia bahkan melakukan gimmick di acara gosip, berpura-pura dihipnotis. Saat ditanya apakah ia pernah memukulku, ia menjawab dengan mata terpejam seolah benar-benar dalam hipnosis. Tentu tidak.
Aku mencintai istriku. Istriku, kembalilah. Entah bagaimana, itu dianggap sebagai bukti ketulusannya. Karena Bobby muncul di mana-mana, wartawan mulai mendatangi lokasi syuting tanpa diundang. Aku sudah lelah. Saat mereka bertanya tentangnya, aku menjawab dengan tenang. Aku bahkan tersenyum, senyum penuh, karena aku gugup, karena aku hanya ingin sopan pada mereka. Aku tidak pernah berlebihan seperti dia. Aku hanya ingin melanjutkan hidup. Tapi orang-orang menilainya lain. Dia bohong, kata mereka. Bobby kelihatan hancur. Aureli malah masih bisa senyum saat bicara tentang kekerasan. Korban tidak bicara seperti itu. Mereka tidak tahu, aku sudah menangis bertahun-tahun. Aku sudah hidup di dalam kesedihan begitu lama. Aku tidak sedang memerankan rasa sakitku lagi. Aku sedang berusaha bertahan darinya. Saat publik menghakimi, mentertawakan dan memanggilku dengan nama-nama kejam, aku masih berdarah di dalam. Aku menginginkan keadilan, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua gadis yang pernah terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak dipercayai siapapun. Aku ingin menunjukkan bahwa monster bisa terlihat menawan, bahwa kejahatan bisa tersenyum, dan bahwa bertahan hidup itu tidak selalu indah. Tapi aku cepat belajar bahwa keadilan bukan jaminan. Tanpa uang, tanpa koneksi, tanpa orang berkuasa di pihakmu, kebenaran bisa lepas begitu saja dari tanganmu. Mungkin suatu hari akan berubah. Tapi saat itu, begitu keadaannya. Jadi, aku biarkan saja orang-orang percaya apapun yang mereka mau. Aku mulai fokus pada hal-hal yang bisa kukendalikan. Pada proses penyembuhan, pada lingkaran kecil yang aman, pada nafas berikutnya. Sedikit demi sedikit, kabut itu mulai terangkat. Tidak sekaligus, tapi perlahan. Seperti cahaya yang menyelinap di balik tirai yang lama kutakuti untuk dibuka. Untuk waktu yang lama, aku bertanya-tanya seperti apa rasanya hidup tanpa dia. Apakah aku akan merindukannya? Apakah akan ada seseorang yang bisa mencintaiku lagi? Seseorang yang melihat semua cacatku dan tetap memilihku. Dia membuatku percaya bahwa tak akan ada yang mampu. Tapi saat akhirnya aku bebas, aku tidak pernah sekalipun berharap aku tetap tinggal. Rasa cintaku padanya telah mati pada hari ia memaksaku, ketika aku berusia 15 tahun. Yang persisa bukanlah cinta, melainkan ketakutan, rasa bersalah, dan keinginan untuk bertahan hidup. Bertahun-tahun kemudian, saat aku berusia 22 tahun, aku menjalin hubungan yang cukup lama, dan kami mulai membicarakan pernikahan. Untuk sesaat, aku percaya hidupku akan menuju ke sana. Tapi ayahnya ragu karena gosip yang beredar bahwa aku pernah menikah. Jadi aku mengajukan pembatalan pernikahan. Bobby tidak pernah datang ketika dipanggil, bukan karena cinta, tapi karena ingin mempersulit. Saat itu ia sudah punya anak dengan orang lain, namun tetap berusaha membuat hidupku berat. Bukti yang ada sudah lebih cukup untuk membuktikan bahwa pernikahan itu tidak pernah sah. Akhirnya, surat keputusan keluar, menyatakan seolah pernikahan itu tak pernah ada. Saat surat itu sampai di tanganku, aku bahkan tidak pernah menggunakannya. Bukan untuk pernikahan, bukan untuk membuktikan apapun. Ketika aku memegang surat itu, ayah dari kekasihku sudah menerimaku tanpa perlu bukti. Dan pada akhirnya, aku pun tidak menikah dengan putranya. Itu mengajarkanku satu hal penting. Cinta tidak membutuhkan dokumen untuk menjadi nyata. Cinta tidak butuh tanda tangan atau izin dari siapapun. Ketika cinta itu benar, ia terlihat dari cara seseorang memperlakukanmu, bukan dari cap atau kertas yang menyatakanmu miliknya. Setelah Bobby, aku masih menemukan diriku dalam hubungan yang salah, dengan luka yang berbentuk berbeda. Mereka tidak seburuk dia, tapi tetap meninggalkan perih. Dan tidak, aku bukan ingin jadi Taylor Swift versi memoir, yang menulis setiap mantan dalam bentuk bab. Bukan itu maksudnya. Tapi enggak, bercanda. Yang sebenarnya ingin kukatakan adalah, aku terus tertarik pada orang-orang yang memperlakukanku buruk. Dan untuk waktu yang lama, aku pikir itu hanya kebetulan. Tapi kemudian aku sadar, itu bukan kebetulan sama sekali. Aku terus menarik apa yang kupikir pantas kudapatkan. Aku tidak ingin berpura-pura bahwa aku selalu tahu segalanya, atau bahwa aku selalu menjadi pasangan yang perfeksi. Bagaimana mungkin ketika pengalaman pertamaku tentang cinta adalah Bobby? Aku masih belajar apa arti hubungan yang sehat.
Bagaimana mencintai seseorang tanpa kehilangan diriku sendiri. Sejak awal, aku sudah berjuang dengan rasa cinta dan hormat pada diri sendiri. Bertemu Bobby hanya membuat luka-luka itu semakin dalam. Tanpa penyembuhan, aku mungkin akan terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyadari bahwa cara orang lain memperlakukanku hanyalah cerminan dari bagaimana aku memperlakukan diriku sendiri. Jadi aku berhenti. Aku berhenti menjalin hubungan jangka panjang, bukan karena aku menyerah pada cinta, tapi karena aku ingin memberikannya pada diriku sendiri terlebih dahulu. Karena cinta bukan sesuatu yang kamu dapat setelah cukup menderita, bukan sesuatu yang diberikan ketika kamu cukup diam atau cukup baik. Cinta bermula dari dirimu. Begitu aku memahaminya, segalanya mulai berubah. Aku berhenti mencoba menjadi apa yang orang lain butuhkan. Aku berhenti mengecilkan cahayaku demi membuat orang lain nyaman. Aku berhenti meminta maaf atas cara aku bertahan. Dan disitulah aku mulai merasa bebas. Kebebasan itu tidak seperti di film. Tidak ada musik pengiring, tidak ada adegan megah, tidak ada akhir yang sempurna. Rasanya lebih tenang dari itu. Rasanya seperti bangun di pagi hari dan menyadari tidak ada lagi yang mengawasi. Rasanya seperti keheningan yang tidak lagi menakutkan. Seperti akhirnya merasa aman. Seperti memilih diri sendiri tanpa rasa bersalah. Itulah kebebasan yang sebenarnya. Bukan akhir dari cerita, melainkan ruang setelahnya, di mana penyembuhan dimulai dan kamu akhirnya menemukan siapa dirimu tanpa rasa takut. Awalnya aku tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi aku mengetik cara mencintai diri sendiri di YouTube. Aku mencoba berkata, "Aku mencintaimu" di depan cermin. Rasanya konyol. Aku menertawakan diriku sendiri. Tapi seiring waktu, ada sesuatu yang melunak. Cara pandangku pada diriku sendiri mulai berubah. Aku kembali mendekat pada Tuhan. Aku belajar duduk dalam diam, berdamai dengan keheningan. Aku belajar meminta bantuan. Aku ikut retreat, membaca buku, belajar berhenti memperlakukan diriku seperti musuh. Sedikit demi sedikit, aku kembali utuh. Hari ini aku bahagia. Aku belajar menerima diriku apa adanya. Dan setelah aku melakukannya, cinta datang dengan sendirinya. Cinta yang nyata. Cinta yang tidak perlu dikejar. Cinta yang datang perlahan, tanpa ketakutan, tanpa kendali. 13 tahun kemudian, aku seumuran dengan Bobby saat aku berhasil lolos darinya. Dan semakin aku dewasa, semakin jelas betapa menyedihkan semuanya dulu. Dia tidak memilih yang lebih muda karena mencintai lebih dalam. Dia memilih yang lebih muda karena ia butuh seseorang yang belum tahu apa-apa. Seseorang yang lebih kecil agar ia merasa besar. Seseorang yang bisa ia bingungkan dan kendalikan agar tak perlu berhadapan dengan dirinya sendiri. Bertahun-tahun aku berpikir, ketika aku mencapai usianya, mungkin akhirnya aku akan mengerti. Mungkin melihat dunia dari usia yang sama akan membuat semuanya masuk akal. Tapi sekarang, setelah aku sampai di sini, aku melihat kebenarannya dengan lebih terang dari sebelumnya. Tidak ada yang perlu dimengerti. Apa yang terjadi padaku seharusnya tidak pernah terjadi sama sekali. Hari ini, aku benar-benar menikah dengan belahan jiwaku, dengan seorang pria yang mencintaiku dengan kelembutan dan rasa hormat. Hidupku telah bergerak maju, dibangun di atas kedamaian dan cinta. Sementara itu, Bobby tidak berubah. 17 tahun setelah merampas segalanya dariku, dia masih duduk di acara gosip. Masih bicara tentangku, karena itu satu-satunya cerita yang masih ia punya. Ketika berita pernikahanku tersebar, dia muncul lagi. Berkata, "Sekarang aku bisa lebih legowo. Dulu aku masih anak-anak kan?" Anak-anak, dia seumuran denganku sekarang. Seorang pria dewasa yang sepenuhnya tahu apa yang ia lakukan. Buku ini untuk siapapun yang pernah hidup dalam diam, untuk siapapun yang memikul beban yang bukan miliknya. Jika kamu masih di dalamnya, aku ingin kamu tahu bahwa kebingunganmu masuk akal. Apa yang kamu alami bukan salahmu. Bertahan setiap hari saja sudah bukti kekuatan. Jika kamu sudah lepas tapi masih merasakan gema dari masa lalu, jika kamu pernah dibuat percaya bahwa kecamaian itu salahmu, ketahuilah, kamu tidak pernah salah karena bertahan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan harga yang harus dibayar.
dan tidak ada akhir yang cukup adil untuk menebusnya. Tapi ceritamu penting, karena itu nyata. Karena kamu menjalaninya, karena kamu masih di sini. Dunia mungkin tidak selalu mengerti, tapi kebenaran tetap bersamamu. Dan itu sudah cukup. Penyembuhan itu nyata, meski perlahan. Hidup dalam kebenaranmu sendiri, tanpa malu, tanpa penyesalan, adalah bentuk kebebasan tertinggi. Tidak ada garis akhir, tidak ada janji terakhir. Hanya ini, jika kamu masih di dalamnya, kamu tidak tak terlihat. Jika kamu sudah melewatinya, kamu tidak rusak. Bagaimanapun juga, keberlangsunganmu luar biasa. Aku menunggu sampai aku mencapai usia yang dulu digunakannya untuk menghancurkan hidupku. Sampai waktu sendiri membuktikan bahwa semua itu bukan cinta, hanya kekejaman yang menyamar sebagai kasih. Aku menulis ini untuk mengambil kembali apa yang dulu dirampas, untuk mengubah sesuatu yang menyakitkan menjadi sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan orang lain. Jika halaman-halaman ini mampu menghentikan satu gadis saja agar tidak melangkah ke badai yang sama, maka semuanya tidak sia-sia. Jika kamu berhasil sampai ke akhir, terima kasih. Ini bukan cerita yang mudah untuk ditulis, dan mungkin juga tidak mudah untuk dibaca. Jika kamu membawa kisahmu sendiri, aku harap kamu merasa sedikit kurang sendirian. Aku bangga pada gadis kecil yang dulu aku, dan aku bangga padamu juga. Karena bertahan, karena sembuh, atau sekadar karena terus melangkah. Menulis buku ini awalnya hanya untukku sendiri, sebagai cara memahami kekacauan yang pernah ada. Aku pikir akan kusimpan selamanya. Tapi saat suamiku membacanya, dia berkata, mungkin ceritamu bisa membantu Aureli lain di luar sana. Seseorang yang masih mencari jalan keluar atau alasan untuk bertahan. Saat itu aku sadar, buku ini bukan lagi milikku sendiri. Buku ini milik setiap gadis yang pernah dibungkam, setiap penyintas yang masih memikul beban dalam diam. Buku ini untuk kita.